bisa lihat cuy. Oke, baik teman-teman semuanya. Gini. Ah, ini ceritanya mau jadi bajak laut teman-teman. Kok pakai itu bang, pampers? Iya, ini buat orang-orang yang otaknya miring. Siapa bang? Oh no, pembenci. Ya siapa sih? Itu loh, yang kaum 24% dan 16%. Kenapa bang? Iya ya. Nuduh ijazah Pak Jokowi palsu sudah. Skripsi Pak Jokowi palsu sudah. Menuduh Pak Jokowi PKI sudah. Terus kemudian menuduh Bu Iriana nggak pernah kuliah sudah. Apalagi Fufu Fafa ya ini dikulik-kulik lagi. Yang ini yang paling lucu apa teman-teman? Ini loh. Nih saya tunjukin ya. Tunjukin. Nah ini nih. Ini sempat viral kan? Ya, ini ada kapal pengangkut apa ini ya? Hasil tambang. Ini kayak batu bara ini ya. Kapal tongkang ya. Ini yang mereka cocokologikan kan? Siapa sih? Itulah pembenci ya yang mengatakan ini adalah kapalnya Pak Jokowi dan Bu Iriana. Karena ya di kapal tersebut ada tulisan Dewi Iriana dan JKW. Hah? Tolil nggak? Tolil. Otaknya miring nih. Ya, miring nih. Aduh, lepas kan headsetnya. Ribet banget sih. Gara-gara pembenci ini ya. Nih. Miring kan otaknya. Dan itu pun ya ada aja yang percaya gitu loh. Goblok kan. Apalagi anak abah. Aduh. Iya anak abah yang makin goblok. Katanya cerdas-cerdas ya. Tapi kok mereka menyerang nggak pakai otak dan nggak pakai data gitu loh. Ya begitu, kalau mereka menyerang tapi gagal terus ya, apapun itu akan mereka lakukan pasti. Ya makanya kan ini sedang rame-ramenya tentang Raja Ampat, penambangan di Pulau Raja Ampat. Nah mereka mengkait-kaitkan, nah lewatlah tuh kapal tongkang, tulisan JKW, Dewi Iriana. Nah mereka langsung mencocokologikan. Mereka berusaha menghasut bahwa ya itu semuanya akan ditujukan kepada Pak Jokowi dan keluarganya. GOBLOK, baca sendiri teman-teman. Aduh. Gue jadi ikutan stres nih. Gara-gara mengcounter orang-orang GOBLOK ini kan. Nah ini ada lagi nih kapal yang bertuliskan mantan presiden juga. Siapa? Coba kita lihat ya. Nah ini. Kapalnya bertuliskan Megawati. Oh berarti ini kapalnya Bu Mega. Cocokologi kan ya. Harusnya ini di samping kapal Megawati ini ya teman-teman, harusnya ada kapal bertuliskan Hasto Kristianto biar lengkap. Aduh, otak-otak miring ini orang-orangnya. Nih, miring nih. Ya pikiran mereka nih miring. Hah? Dan tau nggak teman-teman, ada yang juga nggak mau kalah. Siapa? Yang mau jadi presiden gagal.
Terus anak-anaknya berusaha mencari pekerjaan, ya berusaha memakzulkan Gibran, berusaha melengsarkan Gibran, pengen jadi wakil presiden. Iya, ini lihat nih usahanya. Iya, ini dia. Ternyata dia punya usaha apa? Tukang angkutin tai. Ini ya buktinya ARB. Ini apakah singkatan dari Anies Rashid Baswedan? Pantes ya, kualitasnya ya kayak tai semua anak buahnya. Orang usahanya seperti ini, pengangkut tai. Ada aja ini ya para pembenci. Nggak akan ada habisnya. Ya, mereka melakukan penyerangan, mereka melakukan fitnah, menyebarkan kebohongan. Ya, asal cocologikan aja. Ya, itu kerjaan mereka. Ya, tukang pengangkut tai. Nah, seperti apa sih faktanya ya kapal yang bertuliskan JKW Dewi Iriana itu punya siapa? Apakah benar punya Pak Jokowi atau bukan? Nah, teman-teman penasaran kan? Mari kita langsung saksikan video Opung Parbelak teman-teman ya. Harus ditonton sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke? Kenapa ketawa kalian? Kau serius dulu kau, Pung. Serius dulu. Kau jadi apa sekarang? Jadi bajak laut. Oke lah, tutup kepala seram warna hitam, ya. Baju hitam seram, ya kan? Itu tutup mata sebelah itu juga menyeramkan itu, tapi lambangnya itunya. Di mana-mana kalau lambangnya apa namanya bajak laut itu tengkorak, Pung. Bukan bintang. Kau jadi mengingatkan kami sama sebuah partai, Bro. Iya, partai apa tuh? Ada itu partai kecil, konflik terus, besar nggak pernah besar. Nggak pernah besar, tapi ribut terus di dalam. Ya itu kan asumsi kalian, ya itu kan begitu. Kalau aku ya kayak gini lah tampilanku yang alami, natural. Kau yang kasihan, Pung. Jadi kurang keseramanmu itu gara-gara lambang bintangmu itu. Kau yang kami pikirkan, Pung. Nanti kalau kau dirampok, kalau kau merampok orang contohnya, Pung. Datanglah yang dirampok, kau bilang kan. Hei, serahkan harta atau nyawa. Datang yang dirampok, nanti apa dia bilang, Pung. Gak usah dulu urusin harta orang, gak usah dulu urusin nyawa orang. Partaimu dulu urus. Dibilang nanti orang dibilang orang kayak gitu sama kau, Pung, kena mental kau, Pung. Gantilah itu lambangnya itu, Pung, serius. Yalah, aku ganti pun nanti, Pung. Bukan membahas itu kita. Aku mau membahas ini nih, gara-gara foto ini. Heboh satu dunia. Heboh dunia Anies. Dunia Anies heboh. Aduh, gara-gara ada kapal namanya JKW dan juga kapal namanya Dewi Iriana. Sekarang begini, kutanya dulu sama kalian. Yang pertama, JKW itu apa memang harus namanya Jokowi? Jokowi, ya. Apakah Dewi Iriana itu harus mengacu kepada istrinya Bapak Jokowi? Apa harus gitu loh? Kan begitu, nggak harus kan, entah itu singkatan dari sebuah perusahaan. Kan begitu, iya kan? Jadi kita jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Biasalah, Pung, sumbu pendek. Sumbu pendek kan cepat terbakar. Rame biar tahu kalian apa lagi anak-anak abah. Lihatlah. Ini yang dinamakan bejat sebejat-bejatnya. Cuman gara-gara mendapatkan foto, ya kan, kapal ada namanya JKW. Dan satu lagi Dewi Iriana.
Sumbu pendek. Aku bertanya lah dalam hati, apa betul lah Bapak Joko Widodo punya kapal? Pikirku gitu kan. Setahu enggak yang ada kapal apa namanya yang ada usaha furniture, ya kan begitu pabrik kayu. Nggak pernah ada namanya usaha kapal, nggak pernah. Tapi ya tidak sampai di situ saja, ya. Ku carilah ya kan, karena memang yang menggoreng ini orang-orang sana, ya kan. Biasalah kumpulan anak-anak abah. Ya kan, dengan spesies yang langka. Ya, kita perhatikan dulu ya. Kita perhatikan ini informasinya harus diluruskan ini ya, harus valid. Nah, ya ini dari harian apa ya? Kurahasiakan aja lalu hariannya. Yang penting ini adalah berita dari surat kabar mainstream ya. Pemilik kapal JKW Mahakam. Berdasarkan informasi dari laman Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan Ditkapel Kemenhub, terdapat 8 kapal dengan nama JKW Mahakam, yaitu JKW Mahakam 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10. Sebentar dulu, mana 4-nya ini? Mana 9-nya ini? Aku terbayang masuk hotel kemarin, nggak ada lantai 4. Habis lantai 3, langsung lantai 5. Wah, berarti ini angka keramat ya dipikirku begitu kan? Iya. Antara dua angka keramat atau angka sial ya kan? Aduh, kita baca keterangannya ya. Dan ternyata pemilik kapalnya ini beda-beda, tidak satu perusahaan. JKW Mahakam 1 ya, yang pertama itu pemiliknya itu adalah PT Pelita Samudra Sreya. JKW Mahakam 2, PT Glory Ocean Lines. JKW Mahakam 3, PT Pelita Samudra Sreya. JKW Mahakam 5, PT Sinar Pasifik Lestari. JKW Mahakam 6, PT Pelita Samudra Sreya. JKW Mahakam 7, PT Permata Lintas Abadi. JKW Mahakam Lama, Sinar Pasifik Lestari, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini masih JKW. Masih belum masuk Dewi Iriana. Pokoknya mereka akan selalu berusaha menyebarkan hoax sebelum kita luruskan. Ya, itu dia. Ya, jadi udah clear ya. Tidak ada di sini namanya PT Joko Widodo, nggak ada. PT Joko Widodo Lestari nggak ada. Nggak ada. PT Joko Widodo Pasifik Indonesia nggak ada. Nggak ada. Dan sudah dicek satu persatu kepemilikan atas nama Bapak Joko Widodo dan keluarganya dipastikan tidak ada. Diam mulut kalian semua. Diam, baru diam kan? Iya, makanya aku bilang semua digoreng, mereka akan cari isu yang lain ini. Capek kalian, sampai mati kalian kepanasan biar kalian cari kalian. Sebentar dulu, haus aku. Aduh. Sampai mati kau. Sebentar dulu, Pung. Masa bajak laut minum susu? Di mana-mana, Pung, bajak laut itu minum alkohol. Iya. Minuman keras. Biar nampak jantannya gitu. Sekarang bukan masalah jantan, sehat atau enggak. Kalau sehat ya itu minum susu lah, walaupun bajak laut pekerjaan kita. Sehat sampai tetes terakhir. Itu dia. Ya. Jadi aduh, gatel. Kita masuk ya ke pemilik kapal Dewi Iriana. Masih mengacu ya laman Ditkapel Kemenhub. Ini situs resmi loh ya. Ingat itu. Situs resmi. Tapi ya itulah dia ya. Susah kalau ngomong sama anak-anak abah ini. Jujur aja aku bilang ya. Karena sama otak-otak dangkal ini susah. Karena apa? Kita bilang pun resmi, dibilang itu mengada-ada.
Tapi yang penting orang urus, yang penting kita percaya aja dengan informasi yang benar. Ya, pemilik kapal Dewi Iriana masih mengacu pada laman di kapal Kemenhub. Kapal dengan nama Dewi Iriana ada 6, meliputi Dewi Iriana 1, 2, 3, 4-nya nggak ada lagi. 5, 6, 7 nggak ada, 8 yang ada. Berbeda dari JKW Mahakam, Dewi Iriana merupakan kapal berjenis barge atau kapal tongkang, ponton ya, yaitu kapal angkut kargo dengan lambung datar yang tidak mempunyai alat penggerak sendiri ya. Jadi kalau tahu kalian kapal tongkang itu gak ada mesinnya itu ya, datar begitu aja. Kayak mana bergeraknya Bung? Dia didorong dia sama tugboat ya. Terus sebentar dulu Bung, kau tahu Bung? Ya namanya juga bajak laut. Namanya juga bajak laut. Makanya tahu. Kecuali kalau aku ojek online, iyalah nggak tahu. Kalian perhatikan dulu keterangannya tuh. Kapal Dewi Iriana 1, PT IMC Pelita Logistik Tbk. Kapal Dewi Iriana 2, PT Pelita Samudra Sria. Kapal Dewi Iriana 3, PT Pelita Samudra Sria. Kapal Dewi Iriana 5, PT Pelita Samudra Sria. Kapal Dewi Iriana 6, PT Sinar Pasifik Lestari. Kapal Dewi Iriana 8, PT Permata Lintas Abadi. Jadi tidak ada yang namanya kapal pengangkut nikel atau barang tambang apapun milik Bapak Joko Widodo dan keluarga. Udah jelas sekarang kan? Ya, kita patahkan semua hoax-hoax itu. Dari kemarin sebetulnya udah gatal mulutku ini untuk ngomongin masalah ini ya kan. Cuman cemana lah, masih bingung aku mikirkan kostum. Enggak lah. Bukan itu ya, karena kemarin kita fokus konsentrasi untuk keberangkatan teman-teman yang ada di Jakarta dan juga sekitarnya menuju Solo untuk menjenguk Bapak Joko Widodo. Dan setelah teman-teman kita menjenguk di sana, ternyata Bapak Joko Widodo dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Dan ingat, tidak sedang dalam hal mengurusi kapal. Hei, anak abah, meleset kalian semuanya, meleset. Dasar tukang bikin hoax. Yang dibilanglah Bapak Joko Widodo PKI, dibilanglah Ibu Joko Widodo Kristen, yang dibilanglah ijazah palsu, sekarang dibilanglah punya kapal nikel, tembang nikel. Meleset. Otak udang isinya kotoran semua. Jangan suka apalah berita-berita bohong, ya kan? Kan udah tahu sendiri lagunya, ya kan? Anak suka bohong, nanti digigit banteng ompong. Gitu kan? Bakso bulat seperti bola pingpong. Kalau lewat membikin perut kosong. Coba bayangkan kalian. Bakso bulat, ya padahal baru makan kita. Ini kadang-kadang lagu ini, kadang-kadang entah bagaimana imajinasinya. Baru makan kita contohnya jam 12. Jam setengah 1 lewat lah tukang bakso. Teng, tiba-tiba perut kita kosong. Jadi anak, kau jangan suka bohong. Kalau bohong digigit banteng ompong. Sekali lagi, anak abah, jangan kau suka bohong. Kalau bohong digigit banteng ompong. Pung, masa bajak laut kayak gitu lagunya, Pung? Ya itu yang lengket di kepala aku. Kalian kira bajak laut nggak pernah kecil? Nggak pernah nyanyi lagu Abang Tukang Bakso? Bah? Itu dia. Ya, mereka sudah sangat menyesatkan ya perihal dunia perkapalan ini. Aku jujur aja ya, setelah ku pikir-pikir, kenapa lah harus JKW? Kemungkinan pertama itu mungkin singkatan, entah apa itu namanya itu ya kan, entah jasa komunikasi dan waria, nggak tahu juga. JKW itu jasa komunikasi dan wisata, nggak tahu juga. Ya. Entah apapun itu namanya itu, ya suka-suka orang itulah. Orang itu yang punya perusahaan, bukan kita.
Yang pertama seperti itu, baru yang kedua ya kayak Dewi Iriana ya. Mungkin saja ya anak dari pendiri perusahaan itu namanya Dewi, iya kan? Nomor 2 namanya Iriana. Ya ternyata anaknya 2 perempuan 1 laki-laki. Ya udahlah dinamakan nama anaknya itu Dewi Iriana, anak pertama sama anak kedua. Bisa jadi. Itu yang pertama ya, yang masalah mungkin ada salah satu keluarganya, entah nama yang punya, entah nama anak yang punya, entah apapun itu. Kemungkinan kedua begini, kadang-kadang para pebisnis ini ya, ini analisa aku ya, entah terserah, entah salah, entah benar ya. Kadang-kadang begini ya, untuk membuat nama dari sebuah perusahaan atau nama dari sebuah jasa angkutan, kadang-kadang disama-samakan dengan nama seorang pejabat ya, karena waktu itu Bapak Jokowi yang berkuasa ya, JKW, jadi seolah-olah ya mereka itu punya beranggapan bahwasannya itu punya Bapak Joko Widodo, maka ini akan mengurangi mungkin dari permainan jahat pebisnis lain, penipuan. Karena apa? Wah, nggak mungkin, bahaya kita tipu, itu punyanya Jokowi, kan begitu kan? Kita nggak tahu ya, namanya dalam hal penamaan itu kan bebas-bebas saja, ya kan? Mau dibikin nama kapalnya Opung Parbela juga nggak masalah, kan begitu ya? Itu dia. Jadi tapi ini tidak menjamin bahwasanya ya kalau namanya ada kemiripan ataupun sama persis, belum tentu itu milik yang mempunyai milik dari yang sama namanya dengan yang tertulis di kapal tersebut. Pernah kalian tengok kapal namanya Megawati? Ini. Gak percaya kalian lah, kita tengok dulu ini. Bagaimana dengan yang ini? Bagaimana coba? Ada kapal Megawati 22, ada kapal Megawati 26, ada kapal Megawati 30. Gimana dong? Gimana ceritanya? Coba jelaskan dulu sama Opung Parbela. Berarti lebih banyak kapal Megawati daripada Jokowi. Kalau mau kita main adu-aduan nama. Megawati? Ada loh. Nanti kita coba dulu, kita cari Google dulu. Ada nggak nama kapal namanya Guntur Romli? Tapi sejauh ini ku cari ya kan, namanya cuma Megawati, ya kan begitu ya. Nah itu dia. Nah ini satu lagi nih ya. Ini dia ya. Coba perhatikan kalian. Itu yang bawah itu ya, itu adalah mobil tinja, mobil pegang kotoran. Ada tulisan di situ ARB. Apakah itu merujuk kepada Anies Rashid Baswedan? Ayo. Ngeri kali. Mobil tai. Kalau JKW tadi kapal, ya kan? Tai. Dewi Iriana itu tongkang, ya kan? Pengangkut nikel, masih bermartabat lah. Megawati juga. Kapal namanya Megawati tadi juga itu adalah kapal takbot. Ini mobil tai. Mobil kotoran. ARB, Anies Rashid Baswedan. Gimana? Sah? Biar kita sama-sama kan ini. Baru tahu aku Anies Rashid Baswedan bisnis kotoran. Ada mobil pegang kotoran namanya ARB, Anies Rashid Baswedan. Bebas dong. Jangan cuma kalian aja. Yang kalian tuduhkan itu pun bergengsi masih. Kapal ini mobil kotoran, mobil tinja. Aduh, kalau bikin hoax itu kira-kira, iya kan, validkan dulu datanya, samakan dulu persepsinya, gitu loh, ya. Ini nggak comot sana, comot sini, comot sana, comot sini, kayak gitunya kerja kalian. Dangkal kali otaknya, ya. Aduh. Dan tahu nggak kalian, ya? Coba kalian perhatikan dulu ya, kalian perhatikan dulu.
Tara. Ternyata mereka pernah semesra ini. Nenet. Maunya apa namanya itu posisinya begini kan? Dipeluk lah dari belakang. Sekarang nggak bisa jambung orang itu biar kau kalian. Ampun. Ya kan nggak bisa nyambung. Ternyata pernah semesra ini. Hormat Bapak SBY. Aduh, Bapak nggak ngomong-ngomong. Kamu tak sendirian. Nah, kan lagi kesukaannya itu kan. Dengarkanlah saya. Gak, susah kali aku nahan ketawa ini, jujur aja gue bilang, kukira orang ini gak ada satupun dokumentasi yang yang memperlihatkan kebersamaan mereka, iya kan? Kukira lah selama ini mereka itu ya pokoknya nggak bisa ketemu kan begitu. Dapat aku foto ini. Respon, tolong dulu deteksi dulu. Diteliti. Tolong forensik dulu sayang. Asli atau palsu foto ini? Aduh. Serius, asli atau palsu? Aduh. Tapi mending lah ya daripada mobil tinja yang tadi. Aduh. Ya, sekarang kita masuk kepada ya hoax yang kedua, yaitu mengenai pertambangan nikel ya yang ada di Raja Ampat ya. Jadi ada beberapa hal ya bisa dikatakan tidak sesuai dengan kebenarannya. Yang pertama dikatakan bahwasannya di sana masyarakat sudah mengeluhkan ya. Harusnya masyarakat mengeluhkan bahwasannya tambang itu harus ditutup. Ternyata di Pulau Gak itu sendiri ya, ternyata masyarakatnya minta tolong dan juga meminta atau memohon supaya PT Gak tidak dihentikan operasinya karena sangat menunjang perekonomian di Pulau Gak itu sendiri. Jadi Raja Ampat itu kan kabupaten ya, Kabupaten Raja Ampat. Kalau kalian tahu ya, ada sebuah daerah wisata ya yang banyak pulau-pulaunya, airnya biru ya, yang ke sana itu mahal. Siapapun juga kalau bisa ku bilang itu ongkosnya itu 3 kali ongkos naik haji. Ya karena apa? Ongkosnya mahal, penginapannya mahal, snorkelingnya mahal, ya kan? Ya. Karena memang menjadi tujuan destinasi wisata internasional luar biasa. Gitu dia ya, apalagi kalau udah ke sana itu kan nggak mungkin sehari langsung pulang kan begitu. Biasanya orang kalau di situ nongkrong seminggu, 2 minggu menikmati Raja Ampat. Nah, ya Raja Ampat ya, nama daerah wisatanya itu pulau apa ya, lupa. Nah, jadi kepulauan yang ada tempat wisata itu dengan Pulau Gak ya, tempat dieksplorasinya barang tambang nikel itu jaraknya itu 30 sampai 40 km. Itu jauh. Diperkirakan sekitar 40 km lah ya. Jadi bisa dikatakan aktivitas penambangan di sana tidak terpengaruh dengan ya tempat wisata yang ada di Raja Ampat kan begitu ya. Nah, jadi ini bisa dilihat dari testimoni masyarakat sendiri bahwasanya masyarakat itu di sana itu sangat terbantu ya dengan kehadirannya pertambangan ini kan begitu. Nah, sekarang kan nggak ada masalah lah kalau misalnya pertambangan itu memang apalagi sekarang ini kan hilirisasi ya. Nah, hilirisasi itu berbicara bagaimana kita bisa memaksimalkan produksi dari barang tambang tadi itu ya, supaya bisa menambah nilai dari barang yang kita akan ekspor kan begitu. Nah, sekarang aku melihat bahwasannya ada pihak-pihak asing yang selama ini sudah kenyang ya,
sudah kenyang dengan hasil tambang di Indonesia, baik itu migas dan juga non migas, termasuk nikel ini, ya, karena memang saham-sahamnya sudah akuisisi, otomatis perusahaan itu sudah menjadi milik bangsa kita, milik pemerintah. Nah, di situ mereka merasa dirugikan, dan kemungkinan besar hoax dan juga ya influencer ataupun buzzer-buzzer yang mereka bayar itu, ya, itu untuk menjatuhkan citra pemerintah supaya apa? Supaya terjadi konflik, terjadi chaos, sehingga terganggulah terganggulah kegiatan ekonomi di dalam bangsa Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang ada pertambangannya. Gitu. Ya. Boleh. Jadi yang udah diakuisisi itu kan PT Freeport Indonesia. Tadinya PT Freeport Indonesia itu anak perusahaan dari PT Freeport Marcon, ya, Marcon atau Macron lah, antara itulah. Ya, setelah itu ada PT Chevron. Chevron itu juga sudah angkat kaki dari Indonesia, ya, dan sekarang yang mendudukinya itu adalah PT Pertamina. Ya, kalau untuk di Riau itu Pertamina Hulu Rokan, kalau untuk di Kalimantan itu Pertamina Hulu Mahakam atau PHM, ya. Mantap. Setelah itu seperti ini PT GAK ini, ya. PT GAK ini tadinya itu sahamnya itu bisa dikatakan 25% itu PT Antam, ya, 75% itu PT luar negeri. Ternyata setelah tahun 2017 kalau aku nggak salah, ya, sahamnya itu sudah diakuisisi, sehingga ya PT Antam lah, PT Indonesia inilah yang menjadi pemilik sepenuhnya dari perusahaan tersebut. Bukan punya asing lagi, teman-teman, ya. Gitu. Jadi kalau dikatakan hilirisasi atau pertambangan ini yang sangat menguntungkan pihak asing, jawabannya salah. Karena apa? Justru sangat merugikan. Udah nggak Kan bisa begitu. apa-apa asing ini, ya. Kemarin Pak memang Jokowi. ada seorang aktivis dari Greenpeace Indonesia yang memperlihatkan bagaimana rusaknya Raja Ampat. Sekarang begini, ya, banyak berseliweran di media sosial ini dia, ya, yang menunjukkan bagaimana rusaknya alam Raja Ampat. Ternyata setelah ditelusuri, ternyata gambar yang disorot itu bukan situasi di Kabupaten Raja Ampat, bukan di Pulau Gak itu, tapi adalah tempat yang ada di daerah Sulawesi Tenggara. Ketahuan kan? Kalau di zoom, ya kan, memang nampak gitu. Ternyata rusak ini rupanya alam alam Papua dibikin perusahaan tambang. Ternyata begitu diperiksa lagi, diteliti lagi kebenarannya, ternyata itu terjadi di Sulawesi Tenggara. Risman, coba diteliti. Hoax lagi. Jadi anak-anak Abah, jangan kau suka bohong. Kalau bohong digigit banteng ompong. Aduh, capek kalian sebar-sebar hoax itu. Tapi memang lebih capek kita mengcounter loh. Tapi apapun yang terjadi, kalian bikin hoax terus. Tapi capek sendiri kalian. Karena kami akan counter terus. Semua kalian goreng kan? Bapak Jokowi kalian bilang kena azab. Kena azab kalian bilang Bapak Jokowi Dodo. Ternyata begitu cross check langsung YouTuber Nusantara ke tempat, ternyata Bapak Joko Widodo hanya alergi biasa. Pak, tiba tipung suara gendang bertalu-talu. Tiba tukang ngibul, mulutnya kayak benalu. Pak, tiba tipung suara gendang bertalu-talu. Tiba tukang tipu, hidupnya kayak benalu. Halah, tiba. Tapi jujur aja lo ku bilang, kalau ku tengok namanya ini, ya kan, media sosial X-nya ini, begitu dia memposting sesuatu, ada biar tahu kalian satu daripada netizen, ya kan, dibilangnya begini, tiba, ini anakmu kan, kasihan kalian anakmu punya mama kayak kau, ya kan. Dibalasnya dengan foto anaknya juga. Sampai segitunya netizen ini.
Kemarin tergoda tuh aku untuk mengangkat, tapi nggak tega juga aku. Mau ku bilang itu kan, ya netizen sudah mengolok-olok anaknya si Tiba. Aduh, mamanya kayak gitu, anaknya jadi kena sasaran. Itulah makanya Tiba. Tiba. Punya tingkah laku itu yang benar gitu loh. Kan kasihan anak sama kalian sian suamimu. Bajak laut minum susu dulu. Lanjut. Ya. Ada. Sehatnya bajak laut. Kayak mana lah kau perang kayak gitu mau merampok badanmu besar. Ya kalau kita tinggal mengarah-ngarahkan aja di kapal aja, kita nggak usah pala locak ke kapal-kapal lain. Aduh. Ya, itu dia. Jadi mereka akan berusaha ini ya. Ingat, kemarin aku sudah katakan sama kalian, mereka kan dari petisi itu kita bisa lihat ya, mereka sedang petakan isu-isu mana saja yang mereka akan angkat untuk bikin rusuh di bangsa ini. Ya, isu wakil presiden pemakzulan sudah ya. Ijazah Bapak Joko Widodo sudah. Ya. Kemarin ya. Sekarang isu tambang ya, ini sedang berjalan ini. Kita lihat bagaimana nanti ya. Setelah ini yakin aku akan nyerempet lagi ke IKN. Bentar lagi ya. Makanya Opung Parbelak mau bilang sama kalian ya, dukung terus Opung Parbelak yang akan berangkat ke IKN. Ya. Jadi Opung Parbelak akan berangkat ke IKN bersama dengan teman-teman di YouTuber Nusantara, bersama dengan Bapak Jokowi. Kita akan bareng dengan Pak Jokowi ya. Untuk kalian yang sudah berkontribusi, terima kasih banyak. Semoga murah rezeki dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezekinya dan juga kesehatan kepada kalian semuanya. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Dan bagi kalian yang ingin berkontribusi, silakan ya. Opung Parbelak dan teman-teman akan berencana berangkat ke ke IKN bulan 8. Nah, kalian yang ingin berkontribusi, di sebelah kanan ada nomor rekening dan di sebelah kiri ada nomor WA untuk informasi selanjutnya. Siap. Oke. Jadi itu dulu ya dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke, itu tadi teman-teman ya. Kita harus lawan orang-orang yang seperti ini, yang menyebarkan kebohongan dan fitnah terhadap Pak Jokowi dan keluarganya maupun kepada pemerintah. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.